Afwan, izin bertanya Ustaz. Ana akhir-akhir ini kepikiran tentang tauhid. Kenapa dibagi 3 ya Ustaz? Keyakinan sebelah juga menganut trilogi gitu ya Ustaz. Mohon dijawab Ustaz, ana takut rusak iman ana yang tidak seberapa ini. Sudah pernah ini ditanyakan? Sudah dijawab? Sudah. Berapa kali? Lebih dari 10 kali. Sekarang yang ke-11 kali. Taib. Kalau tetangga sebelah, bukan tetangga sebelah, agama sebelah, jauh berbeda tauhidnya ya dengan kita. Tauhid dibagi 3 hasil dari penelahan ayat dan hadis yang sahih yang kemudian dirumuskan oleh para ulama. Seluruh ulama Ahlus Sunnah sepakat, tidak kurang tidak lebih. Itu kesimpulan dari seluruh penjelasan ayat dan hadis tentang tauhid. Satu di antara ketiga ini tidak ada, orang itu terjerumus ke dalam syirik. Contoh tauhid ar-rububiyah, maknanya mengesahkan Allah dalam hal kerububiyahan Allah. Maksudnya Allah satu-satunya dalam hal kerububiyahan. Mana rububiyah itu pencipta, pemberi rizki, pengatur kehidupan, pengatur seluruh alam jagat raya, yang memberikan kehidupan dan mematikan, yang memberi madarat dan manfaat dan seterusnya. Satu-satunya Allah. Itu tauhid rububiyah. Kalau nggak ada yang namanya tauhid rububiyah, berarti orang itu meyakini ada pencipta lain selain Allah, ada pengatur alam lain selain Allah. Enggak, saya mah yakin Allah satu-satu. Berarti itu tauhid. Tauhid ar-rububiyah. Kedua, dari tauhid rububiyah melahirkan tauhid al-uluhiyah. Kalau kita yakin Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur alam jagat raya ini, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan dan seterusnya, maka kalau begitu Allah pula satu-satunya yang berhak disembah, diibadati. Itu tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam hal ibadah, dalam hal menyembah. Nggak ada tauhid uluhiyah. Kalau ada ngomong gitu, berarti menyembah kepada selain Allah dong. Kalau Allah tidak diesahkan, tidak ditauhidkan dalam hal ibadah. Ketiga, tauhid asma wa sifat. Maknanya sifat Allah tidak ada yang menyerupai di kalangan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan seterusnya, Allah itu tidak ada yang menyerupai sifatnya. Maka sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk manapun. Allah mendengar, manusia dan binatang juga mendengar. Tapi cara mendengar, hakikat mendengarnya tidak ada yang menyerupainya. Allah melihat, makhluk melihat, tapi cara dan hakikat melihat Allah tidak sama. Atau makhluk dengan makhluk juga melihat, mendengarnya nggak samanya. Allah mengetahui, kita mengetahui, tapi cara dan hakikat mengetahui berbeda. Cara kita dengan cara semut aja untuk mengetahui di mana letak gula sudah sama apa beda? Beda. Kita mah untuk mengetahui gula harus dilihat. Ini lihat, dicoba, benar manis. Ini gula. Kalau semut mah nggak perlu dilihat, tutudanya. Cara mengetahuinya pakai alat lain, mungkin antenanya. Antena tuh, coba lihat di kepala semut ada antena. Mungkin gula itu memancarkan sinyal merenya. Sinyalnya ketangkap sama antena. Di sana ada gula. Gak pernah yang namanya semut salah disangka gula, padahal uyah. Gak pernah. Itu ada gula pakai asin, gak jadi. Gak pernah itu. Cara mengetahui manusia dengan cara mengetahui binatang beda. Apalagi Allah. Itu disebut tauhid asma wa sifat. Sudah, Allah wajib
Diesahkan dalam 3 hal ini. Satu aja rububiyah iya ditauhidkan, uluhiyah iya ditauhidkan, tapi nggak ada tauhid asma wa sifat. Berarti dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, itu syirik. Ya. Dan tidak ada tauhid yang keempat. Kalau ada orang menyatakan ada tauhid mulkiyah, dia ijtihad sendiri, orang yang berilmu, para ulama tertawa. Tauhid mulkiyah itu sudah tercakup dalam tauhid ar-rububiyah. Allah satu-satunya malik, Allah satu-satunya raja, satu-satunya penguasa, sudah tercakup di dalam tauhid ar-rububiyah. Nggak perlu lagi diadakan dipisah menjadi tauhid tersendiri lalu jadi tauhid mulkiyah. Enggak, sudah tercakup. Yang paling konyol apa lucu ya, ada yang menyatakan tauhid sosial. Tauhid sosial artinya menyatukan seluruh manusia dalam satu ikatan. Itu bukan jadi tauhid kepada Allah, itu mah persatuan dan kesatuan. Itu mah ukhuwah Islamiyah. Tapi ukhuwah Islamiyah lahir dari iman, dari tauhid yang 3 tadi, wajib melahirkan persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah. Iya, tapi bukan menjadi tauhid tersendiri, enggak. Karena tauhid sosial itu tidak berhubungan secara langsung dengan zat Allah atau sifatnya, enggak. Jadi itu bukanlah tauhid yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, itulah rumusan. Loh, apakah 3 rumusan ini sudah ada di zaman Nabi SAW? Sering saya jawab, rumusan teoritisnya belum. Sebagaimana ilmu tajwid belum ada di zaman Nabi SAW. Nun mati atau tanwin itu terbagi kepada berapa bagian. Ada yang namanya idhar, ada yang namanya idgham, ada yang namanya ikhfa, ada yang namanya iqlab, kan gitu ya. Istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab di zaman Nabi sudah ada? Belum. Ilmu tajwidnya sudah ada? Ilmunya belum. Tapi tajwidnya ada? Ada tajwidnya. Di zaman Nabi ada nggak idhar? Ada. Mana? Man amana. Itu idhar karena nun mati menghadapi hamzah, alif. Idhar. Tapi saat itu belum disebut idhar. Di zaman Nabi ada iqlab? Ada. Mana? Mim ba'di. Itu iqlab, nun mati menghadapi ba. Jadi nunnya berubah menjadi mimnya, mim ba'di. Tapi di zaman itu praktek iqlabnya sudah ada, istilah iqlabnya belum ada. Lalu untuk memudahkan orang belajar Al-Quran secara benar, para ulama merumuskan ilmu tentang itu. Lahirlah ilmu tajwid, lahirlah hukum nun mati atau tanwin, ya. Lahirlah istilah-istilah idhar, iqlab, ikhfa, idgham dan yang lain-lainnya. Apakah itu bid'ah? Enggak. Prakteknya di zaman Nabi sudah ada, perumusan teorinya belum ada. Demikian juga ilmu nahwu. Ada mubtada, ada khabar, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada isim kana, ada isim ina, ada at-tawabi dan yang lain-lainnya. Prakteknya di zaman Nabi ada. Adakah mubtada di zaman Nabi? Iya ada. Apa contohnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu mubtada, isim yang ada di awal kalimat. Tapi saat itu belum disebut mubtada. Mubtada sudah ada, hanya belum ada sebutannya. Teorinya belum dirumuskan. Untuk memudahkan orang belajar bahasa Arab, para ulama merumuskan ilmu nahwu. Lahirlah marfu'atul asma yang terdiri dari mubtada, khabar, fa'il, naibul fa'il dan seterusnya. Lahir mansubatul asma seperti umpamanya maf'ulun bih, seperti hal, seperti tamiz dan seterusnya. Lahir mahfudhatul asma seperti majrur, seperti mudhaf ilaih, seperti at-tawabi dan seterusnya. Dirumuskan.
prakteknya di zaman Nabi sudah ada, rumusan teorinya belum ada. Lalu dirumuskan, lahirlah ilmu nahwu. Apakah istilah mubtada khabar bid'ah, pembagian marfu'atul asma itu bid'ah karena di zaman Nabi tidak ada? Enggak bid'ah. Prakteknya sudah ada, rumusan teorinya belum ada. Lalu dirumuskan di kemudian hari. Jadi ilmu, ya. Begitu juga tauhid rububiyah di zaman Nabi sudah ada, ya ada. Mana? Alhamdulillahirabbil alamin, itu tauhid rububiyah, ya. Lahul mulku wal amru, kepunyaan Allah kerajaan dan urusan, semua urusan itu tauhid mulkiyah, itu tauhid ar-rububiyah. Apakah tauhid al-uluhiyah sudah ada di zaman Nabi? Iya, la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan seterusnya itu tauhid al-uluhiyah. Tauhid asma wa sifat ada, banyak, semua tentang nama-nama dan sifat Allah menyangkut tauhid asma wa sifat. Cuma saat itu belum dirumuskan. Baru perumusannya di zaman kemudian, lalu melahirkan penjelasan 3 jenis tauhid tadi. Ya, berdasarkan hal itulah maka adanya 3 jenis tauhid adalah rumusan para ulama yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, seperti rumusan ilmu nahu, seperti rumusan ilmu tajwid dan yang lain-lainnya, sama, ya. Prakteknya di zaman Nabi SAW sudah ada, rumusan teorinya belum ada, baru dibuat di kemudian hari dengan berpedoman kepada nas-nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Itulah, ya, wallahu a'lam.